Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan kali ini saya Adi Siswanto Wisnu Nugroho akan menyampaikan materi atas tugas perkuliahan program Pasca Sarjana Magister Teologi yang dipandu oleh dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Sundoro Yahya MTH. Kami akan membawakan materi pneumatologi dan eklesiologi yang berjudul peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja, terutama gereja tempat kami, gereja lokal, berdasarkan Kitab Para Rasul dan implikasinya terhadap gereja masa kini. Oke, kita buka share screen. Sesuai judul yang saya sampaikan di awal, adalah peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kitab Para Rasul dan implikasinya terhadap gereja masa kini. Kami akan menyikapi dari gereja yang kami amati dan gereja tempat kami. Oke, di pendahuluan kita mengetahui bahwa kitab Kisah Para Rasul ini lebih banyak memuat kerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Rasul Paulus ini adalah salah satu tokoh yang terbesar dalam pelayanan yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Melalui pekerjaan inilah Yesus yang sudah selesai mengerjakan menjadi oknum yang akan mengaruniakan Roh Kudus. Jadi Yesus telah memberikan karunia-Nya melalui Roh Kudus setelah Yesus kembali ke surga. Ia memberikan karunia Roh Kudus ini kepada para pengikutnya. Kemudian gereja-gerejanya. Maka setelah Yesus bangkit, ia berjanji pada muridnya bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini kita bisa buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Kita bisa buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi seperti yang kita katakan bahwa gereja tanpa Roh Kudus itu adalah mati. Karena Roh Kudus harus hidup di dalam gereja, di mana gereja dapat kuat dan tegar menghadapi tantangan internal maupun eksternal, bahkan dapat bertumbuh membangun gereja baru sebagai bukti perkembangan dari gereja itu sendiri. Bagaimana kita dapat simpulkan bahwa gereja itu dapat bertumbuh, dapat melahirkan gereja yang baru apabila ada Roh Kudus. Jadi kalau tanpa Roh Kudus adalah mati. Saudaraku, jadi dalam pelayanan ini kita sangat membutuhkan sekali pimpinan dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang membawa suatu pelayanan ini menjadi diberkati Tuhan. Karena peranan Roh Kudus di dalam pelayanan Tuhan, ya tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu apa-apa. Roh Kudus ini sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan orang percaya. Karena apa? Sifat yang tidak bisa dipungkiri peranannya, yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Selain itu, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, baik itu masalah di gereja, masalah dari jemaat, dan sebagainya. Kita selalu mengandalkan dari pimpinan Roh Kudus sendiri. Dalam kitab Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47 menjelaskan tentang orang percaya sebagai jemaat Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan membagi apa yang menjadi milik mereka untuk digunakan bersama. Jadi, Bapak Ibu, setelah Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya kepada Kristus, ia akan menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus mendiami hati orang percaya yang sudah disucikan, dan ia mampu melakukan tugasnya di dalam kehidupan orang percaya. Ia menjadi penghibur saat kita mengalami kesedihan. Ia juga menolong kita dalam segala kelemahan.
sebagai kita, orang-orang yang percaya. Saudaraku, jelas bahwa Roh Kudus bukan suatu pengaruh saja, tetapi juga oknum ilahi yang memiliki kuasa dan otoritas yang mutlak bagi orang percaya, bahwa peranan Roh Kudus ini mencakup hal-hal yang lain. Contohnya, ini hal-hal yang harus kita bahas, sini adalah pelayanan para hamba Tuhan. Kita perlu garis bawahi dulu, di sini adalah ayat yang pokok dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, dalam ayat ini Yesus menjelaskan bahwa ia mempunyai suatu rencana untuk menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia. Inilah rencana yang harus dikerjakan oleh para hamba Tuhan. Jelas di sini bahwa kita buka bersama arti dari kuasa dalam bahasa Yunani adalah dinamis, dan dari kata juga dinamo, dinamis ini meledak. Keberanian dari hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan karena adanya kuasa. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus dan merupakan kunci utama keberanian mereka. Ini kita bisa buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, bagaimana mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, makna dasar dari kata tersebut adalah dampak, impact-nya. Ini yang kuat dan yang eksplosif, meledak hati. Kuasa inilah yang memberi semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti kita catat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, tanpa kuasa dari Roh Kudus sendiri yang berperan di dalam para hamba Tuhan ini, tidak akan mampu bagaimana kita dikuatkan, diberikan hikmat untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada semangat bagaimana yang meledak-meledak, karena kuasanya ini jelas di dalam Roh Kudus. Saudaraku, kita ambil dalam satu season dalam ibadah. Dalam tubuh Kristus tidak ada anggota tubuh yang menganggap dirinya lebih baik dengan yang lain, karena semuanya adalah satu persekutuan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Gereja ini dapat bertumbuh karena gereja ini masuk dalam persekutuan, ada kesehatan bersama, dan saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga tugas dan fungsi kita dalam tubuh Kristus semakin sempurna. Begitu juga ini peran Roh Kudus di sini sangat berarti sekali. Ada satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Jadi dalam suatu persekutuan ibadah, kita akan mengalami manifestasi Roh Kudus yang melengkapi jemaat dengan karunia-karunia ilahi yang merupakan milik kita, tetapi milik Roh Kudus. Mungkin pada masa sekarang ini gereja sangat membutuhkan hikmat atau kecerdasan untuk mengarahkan gereja tanpa mendapat hikmat dari Allah. Maka para rasul tidak akan dapat memberikan solusi pada masalah yang dihadapi oleh jemaat saat abad pertama. Adanya sikap pengelompokan dalam memberikan kebajikan kepada janda-janda dengan melalaikan janda-janda keturunan Gerika. Kita bisa buka dalam Kisah Para Rasul yang ke-6, ayat ke-6. Saudaraku, kita bisa pelajari bahwa ini adalah bentuk karunia dari Roh Kudus. Jadi karunia-karunia Roh Kudus ada beberapa yang harus kita mungkin mengerti. Yang pertama, kita bisa pelajari karunia untuk menyembuhkan. Nah, kita bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 3, ayat 1 sampai dengan 6. Ini contohnya Lukas, bagaimana menuliskan penyembuhan seorang yang timpang yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes pada pintu gerbang Bait Allah yang bernama pintu Elok. Ayat 6, Petrus berkata agar di dalam nama Yesus orang tersebut dapat berjalan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-7 dikatakan seketika, segera. Itu juga dia berjalan, dan tidak hanya itu saja, melainkan dia juga meloncat sebagai tanda bahwa dia sembuh total. Petrus tidak harus teriak-teriak di dalam nama Yesus, lalu perempuan itu berangsur-angsur pulih.
seperti yang dilakukan semua orang yang mengatakan dirinya dapat melakukan penyembuhan. Karena karunia penyembuhan bukan semata-mata bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, saudaraku. Karena jikalau demikian, Paulus layaknya telah menyembuhkan Teropimus yang ditinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Nah, kita bisa buka dalam 2 Timotius 4 ayat 20. Mengapa menyembuhkan? Padahal dia dapat menyembuhkan bermacam-macam. Karena karunia penyembuhan itu bukan menjadi tanda kepada orang percaya, melainkan kepada orang yang tidak percaya. Bagaimana orang yang tidak percaya agar mereka percaya? Ini kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang telah diwariskan, sehingga mereka akhirnya percaya, mau mengikut Yesus. Saudaraku, yang berikutnya kita bisa pelajari karunia iman. Ya, dalam ini karunia iman kita ini ditujukan kepada bagaimana seseorang itu percaya dengan mendengarkan firman. Kita bisa buka dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran dan oleh pendengaran oleh firman Kristus. Tentunya firman yang disampaikan langsung oleh Roh Kudus terhadap seseorang. Ini dalam tulisan Paulus berkata Roh Kudus 1 Timotius 4 ayat 1, Ibrani 3 ayat 7, berarti bahwa ada kalanya Roh Kudus berbicara langsung terhadap seorang Kristen yang menjadikan iman itu semakin bertambah. Saudaraku, karunia mengadakan mukjizat. Ini jelas. Mukjizat berasal dari kata Yunani dunaneon yang berarti kuasa atau kekuatan. Kata dunaneon biasanya ditujukan kepada ledakan yang maha dahsyat, tetapi juga ditujukan kepada suatu tindakan yang maha menakjubkan karena bersifat di luar kekuatan normal, supranatural. Kekuatan yang demikian hanya dimiliki oleh Allah. Nikodemus percaya kepada sabda Kristus sesudah dia melihat mukjizat. Simon tukang sihir juga percaya kepada Filipus sesudah dia melihat mukjizat. Inilah, dengan kita melihat mukjizat, akhirnya mereka percaya mendapatkan karunia iman. Saudaraku, kemudian yang berikutnya karunia bernubuat. Ini kita bisa buka dalam teks. Nubuat ini artinya adalah propetia, yang berarti pertama. Menyatakan hal-hal yang pasti akan terjadi pada hari yang akan datang. Yang kedua, ini ditujukan untuk mengajar. Dalam teks bernubuat cenderung ditujukan kepada tindakan seseorang yang mengajarkan firman Allah sesuai dengan apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadanya. Hal ini jelas digambarkan Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 4, kemudian dalam 29 ayat 31. Karunia bernubuat ini juga karunia untuk membedakan roh, seperti ditujukan karunia dimiliki seseorang untuk membedakan pengajaran. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2 bisa dibaca bagaimana Yohanes menasihatkan orang Kristen pada abad pertama untuk menguji roh pengajaran. Tentunya mereka harus mendapat karunia roh agar dapat melakukannya untuk membedakan roh tersebut. Kemudian yang paling banyak sekarang ini, saudaraku, saat ini kita banyak sekali kita lakukan dan mungkin sangat jemaat-jemaat hampir semuanya sudah memiliki karunia adalah karunia berbahasa roh. Ini ditujukan kemampuan seorang berbicara dalam bahasa asing yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana karunia ini jelas dikaruniakan Roh Kudus kepada orang tertentu agar pemberitaan Injil tidak terkendala hanya karena bahasa roh. Contoh yang tepat untuk ini terdapat pada Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1-8. Kadang bahasa roh ini adalah bahasa berkomunikasi bagaimana kita dengan Allah, Tuhan kita. Kemudian karunia untuk mengartikan dari bahasa roh. Ini ditujukan karunia yang dimiliki seseorang untuk mengartikan maksud dari firman Allah yang disampaikan oleh seseorang yang mendapat karunia bahasa roh tadi. Bukan berarti menerjemahkan, tetapi ini akan mengetahui bahwa setiap anggota gereja memiliki karakteristik sendiri dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Rasul Paulus menjelaskan pada jemaat agar di Korintus setiap karunia yang ada didapat semua berasal dari Allah dan Allah menghendaki semua karunia itu harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada yang bisa berbahasa roh, juga harus ada yang bisa mengartikan. Sehingga apa pesan Tuhan yang diberikan kepada jemaat melalui yang dikaruniai. Tidak hanya kita berbahasa roh, nanti berbahasa roh kita bingung. Akhirnya kita tidak paham apa pesan Tuhan.
dalam ibadah kali ini. Nah, ini Tuhan biasanya juga kalau dalam gereja itu ada yang bisa berbahasa roh, ini pesan Tuhan yang disampaikan, juga ada yang diberikan karunia bagaimana mengartikan dari berbahasa roh. Saudaraku, ini adalah tujuan kita dalam karunia Roh Kudus. Ini tujuan dari kenapa? Tujuan karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus ini diberikan Roh Kudus dengan tujuan meneguhkan sidang jemaat. Ya, meneguhkan dari sidang jemaat, karena ada 3 bagian besar di dalam karunia Roh Kudus ini, yaitu mendengarkan. Paulus pernah berkata dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul oleh setiap mendengarkan firman Allah yang dilakukan Allah dengan memberikan karunia Roh Kudus yang bernubuat mengajarkan firman Allah. Kemudian dari objek pemberitaan firman tadi memerlukan karunia Roh Kudus, ini adalah orang yang tidak percaya jika mereka sudah melihat sesuatu menakjubkan di luar kemampuan manusia, kekuatan supranatural. Maka umumnya bagi orang percaya, contohnya pada saat itu Nikodemus percaya pada Yesus Kristus setelah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kisah ini ada di Yohanes 3 ayat 1 dan 2, kemudian di Markus 16, 15 sampai 20. Yesus juga saat itu menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, kemudian mengetahui pemberitaan itu dan kurang mendapat respon, tidak disertai tanda-tanda ajaib. Itulah sebabnya dalam ayat 20 dikatakan juga tanda-tanda ajaib meneguhkan pemberitaan. Hasil yang pertama dari pemberitaan yang disertai dengan mujizat terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41 yang akhirnya dibaptiskan kira-kira 3.000 orang yang percaya setelah mereka melihat mujizat Allah. Jadi saudaraku, Allah sangat peduli terhadap perorangan maupun kelompok untuk meneguhkan iman seseorang itu. Karena Roh Kudus mengaruniakan iman tentu melalui perkataan yang dikatakan langsung oleh Roh Kudus itu kepada yang bersangkutan. Paulus mendengar Roh Kudus berbicara secara langsung pada 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas selalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Ini tentu menjadi nilai plus bagi seseorang yang mengalami hal yang demikian yang kemudian menjadikan imannya semakin kuat untuk meneguhkan dari firman Allah. Jadi saudaraku, jelas di sini bertujuan untuk meneguhkan dari sidang jemaat dari karunia-karunia Roh Kudus. Peranan Roh Kudus di dalam gereja di GBT Kristus Alpha Omega ini yang kami amati. Setelah tadi kita sampaikan di awal bahwa peranan Roh Kudus sangat besar dalam implikasinya di dalam bergereja dan kehidupan orang percaya. Ini pun juga peranan Roh Kudus di GBT KO Ngalian, tempat kami bergereja, beribadah dan melayani, sangat besar di dalam pembangunan gereja Bethel Tabernakel Alpha Omega Ngalian. Yang pertama, Roh Kudus sangat berperan bagaimana menginsafkan, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang tadinya mereka belum bertobat, mereka berdosa. Bagaimana kita mampu menjangkau jiwa-jiwa agar mereka mau bertobat kemudian mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kami, puji Tuhan, semakin bertambah yang dibaptis dan menjadi murid Kristus. Ini menjadi sangat dinamis, ledakan yang luar biasa. Dari tadinya sebuah persekutuan yang pindah dari kontraan, sedikit demi sedikit, jiwa-jiwa yang hanya beberapa gelintir, tetapi dengan peran Roh Kudus, bagaimana kita mampu menjangkau jiwa-jiwa tetangganya, temannya, sehingga terus agar mereka mau bertobat dan mau mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus juga memberikan kemampuan bersaksi dan melayani Tuhan, yaitu para jemaat gereja semakin bertumbuh imannya, menyaksikan kebesaran Tuhan. Terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita memang memberikan kesempatan, memang menganjurkan agar mari, ayo jemaat kita bersaksi atas kemuliaan Tuhan selama sepekan ini. Apa yang Tuhan sudah berikan terhadap kehidupan kita. Tuhan yang begitu luar biasa, menggerakkan, memimpin di saat kita mengalami keadaan yang terjepit, keadaan yang benar-benar terhimpit. Tuhan menolong kita atas kuasa dari Roh Kudus.
Ini akan memberikan semangat, motivasi, saudara, kepada jemaat yang baru saja masih menerima Tuhan, sehingga mereka semakin pertumbuhan imannya semakin kuat. Mereka semakin bertumbuh. Begitu juga dalam hal melayani, pelayanannya semakin banyak jemaat yang berlomba-lomba menyediakan waktunya. Sehingga, setelah aku melayani Tuhan, aku semakin diberkati Tuhan. Semakin hidupku lebih kudus, semakin hidupku lebih senang, lebih damai, sejahtera, ada sukacita. Sehingga ada banyak yang menyediakan waktu untuk pekerjaan Tuhan, baik itu singer, baik itu pemain musik, choir, dan sebagainya. Saudaraku, yang ketiga, Roh Kudus juga memberikan karunia dan jawatan untuk perlengkapan dalam pelayanan, yaitu Roh Kudus terus melengkapi kami, tim pelayanan di dalam gereja ini dengan karunia-karunia. Dengan kami menyelenggarakan doa-doa di setiap kali ibadah persekutuan, setiap hari Rabu, kami menyelenggarakan doa puasa setiap hari Sabtu, kemudian pertemuan komsel, dan sebagainya, dan memberdayakan. Karena di dalam sebuah gereja memang harus kita membuat satu program bagaimana memberdayakan Roh Kudus di dalam jemaat. Dan akhirnya disinilah kami tim pelayanan kerja, puji Tuhan, memiliki karunia-karunia baik berbahasa roh, karunia menyembuhkan, kemudian karunia bernubuat, serta mengusir setan. Kemudian yang keempat, Roh Kudus juga berperan menambahkan jumlah anggota jemaat. Ini yang terus makin bertambahnya jemaat di dalam GBT Kristus Alpha Omega setiap tahun. Ini merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mengirimkan jiwa-jiwa baru dalam pertobatan. Karena Roh Kudus mampu memberikan terobosan, sehingga tim pengurus diberi kemampuan untuk membangun gereja di GBTKO Ngalian yang baru, yang saat ini ada di kawasan industri. Saudaraku, jadi kita jelas sekali bahwa peran karya Roh Kudus ini sangat membimbing dan memberkati kita bersama. Kita sangat rindu proses mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam diri kita, agar kita dapat melangkah dalam sehari-hari. Dan ini jelas, karya Roh Kudus sangat mempengaruhi di dalam kepemimpinan gereja, bagaimana kita membangun di dalam bergereja. Kemudian kehidupan kita sehari-hari mungkin kurang lawatan, mungkin agak mungkin malas, kurang doa penyembahan, bagaimana kita harus diberdayakan di dalam hidup kita, agar kita mau lebih lagi mencintai Tuhan, menerima kuasa Tuhan. Karena kuasa kepenuhan Roh Kudus, bagaimana harus hanyut dalam ujian kita penyembahan. Kerinduan berbahasa roh bagi yang belum. Dengan kita minta, kita akan diperlengkapi, agar kita dalam melayani Tuhan, terus kita hidup dalam Kristus, hidup yang kudus, karena hidup yang sesuai kehendak Kristus, itulah yang disenangi oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam pimpinannya, memperoleh karunia-Nya. Bahkan kita perlu juga doa puasa, bagaimana kita hanyut dalam penyembahan tadi. Ini sangat berarti dalam memperlengkapi pelayanan kami, sehingga semakin kita diurapi dengan kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan dapat lebih mampu melayani dan menjadi berkat. Sehingga kerinduan kita menuai mendapatkan jiwa-jiwa baru yang mau mengikut Tuhan Yesus dapat terjadi atas kuasa-Nya. Untuk itu, memang kerinduan kita, mari kita lebih aktif lagi dalam mengikuti program-program yang lebih lagi dalam penyembahan dan pemberdayaan karunia kudus. Kesimpulannya, bahwa tanpa peran karya Roh Kudus dalam gereja masa kini, yang saat ini saya contohkan adalah di gereja GBTKO Ngalian, kita tidak akan mengalami perubahan yang berarti seperti ini. Karena Roh Kudus sangat berperan dalam segala aspek, baik memperlengkapi jemaat, termasuk diri kami ini dalam mengalami karunia. Bagaimana diri kami mendapatkan kuasa-Nya, mengalami karunia yang berfungsi untuk melayani jemaat. Bagaimana jemaat ini kita buat adanya perubahan, kita doakan mereka hidup dalam pertobatan,
hidup kesungguhan untuk beribadah dan mau terpanggil untuk melayani. Karena kuasa Roh Kudus mengubahkan kami yang berserah ini dalam melayani tugas yang kami laksanakan, sehingga boleh kami membawa jiwa-jiwa baru dalam pertobatan. Karunia-Nya sangat menguatkan bagi jemaat yang sakit untuk bangkit dari sakit, sehingga puji Tuhan banyak mengalami kesembuhan, mukjizat yang nyata. Termasuk dengan peran Roh Kudus, kami boleh melayani menjadi singer dan menyampaikan firman Tuhan. Karya Roh Kudus juga menolong para tim pembangunan. Puji Tuhan mengalami pertolongan-pertolongan, sehingga tadi kami sampaikan bahwa termasuk salah satu contoh di gereja GPTK Ongalian yang tadinya hanya kontrak dari satu tempat ke tempat yang lain pinjam. Puji Tuhan sekarang sudah boleh memperoleh tempat yang baru, yang lebih besar, yang benar-benar bonafit dan lebih bagus, layak untuk bergereja, yaitu di kawasan industri Candi ya, Blok 23. Dan baru saja kami membawa jiwa baru untuk dibaptis dalam menjadi murid Kristus, lahir baru sebagai orang percaya dan ikut Tuhan Yesus. Kami senang di sini kami dilatih untuk lebih memberdayakan karunia Roh Kudus diri kami, sehingga kami boleh diperlengkapi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa peran Roh Kudus bagi orang percaya, bagi gereja, terutama gereja masa kini, sungguh sangat besar, bahwa karunia-karunia Roh Kudus dapat memberikan penolong, memberikan pemulihan, memberikan pembangunan bagi gereja. Jadi sangat besar apa yang kita tadi buka bersama di dalam Kisah Para Rasul. Mungkin kita bisa ulas kembali di ayat-ayat yang di awal, jelas bahwa dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul di ayat emasnya adalah pada pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini harus kita ingat-ingat, saudaraku, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini sangat menjadi bekal kita bagaimana kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Bagaimana dengan karunia yang kita terima untuk kita dapat memimpin gereja, mengelola gereja bersama-sama dalam suatu persekutuan bersama, dalam suatu organisasi tubuh Kristus bersama. Terima kasih saudara-saudaraku atas penyampaian firman Tuhan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini sangat memberkati bagi kita bersama dan kita lebih terus kuat hidup di dalam Tuhan dan bersama pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.